Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah jika kalian baik semua ya. Sebelumnya ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada media Zoom ini ya. Kepada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin doa. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya akan memeriksa kehadiran kalian semua ya. Baik, semuanya hadir ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi yang masih bersangkutan dengan materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, novel. Sebelumnya mari kita singgung lagi mengenai apa itu novel. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menjadikan atau dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku utamanya. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, novel merupakan sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang yang cukup dan kompleksitas tertentu. Kemudian ada juga novel menurut para ahli, yaitu novel adalah bentuk sastra yang paling populer di dunia. Bentuk sastra ini paling banyak dicetak dan paling banyak beredar lantaran daya komunitasnya yang sangat luas pada masyarakat. Ini menurut Jacob Sumarjo. Kemudian ada juga menurut Dr. Andes Rostamaji dan Agus Priantoro, yaitu novel merupakan karya sastra yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik, yang keduanya saling berhubungan dengan sangat berpengaruh dalam kehadiran sebuah karya sastra. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah ada 4 sebenarnya, ada 4 submateri. Tapi karena novel sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, jadi hanya ada 3 ya. Yang pertama ada unsur intrinsik novel, yang kedua ada unsur ekstrinsik novel, dan yang keempat ada unsur kebahasaan. Yang pertama ada unsur intrinsik novel. Jadi unsur intrinsik ini ada banyak. Ada 7 unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, terus ada tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Untuk yang pertama yaitu tema. Tema didefinisikan sebagai gagasan utama atau makna mendasar dari sebuah karya sastra yang dapat dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung. Pengarang akan menentukan tema terlebih dahulu sebelum menulis sebuah novel dan menyampaikannya secara langsung dalam cerita maupun tidak langsung sehingga harus ditafsirkan sendiri oleh para pembacanya. Kemudian yang kedua ada tokoh. Karakter atau tokoh dapat berupa orang, angka, sebuah benda mati atau objek, dan juga hewan. Ada berbagai jenis karakter dan masing-masing menjalani fungsinya yang unik dalam sebuah cerita atau karya sastra. Fungsi utama karakter dalam cerita adalah untuk memperluas atau memperpanjang sebuah plot. Dan ini membuatnya menarik ya, karena semakin bagus suatu tokoh dalam suatu karya sastra, maka akan menarik minat pembaca. Kemudian karakter utama juga dapat berupa protagonis, antagonis, dinamis, statis, datar, ataupun bulat. Kemudian ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan tokoh-tokoh dalam cerita. Jadi di penokohan ini penulis akan membuat suatu konsep tentang karakternya dan menjelaskan serinci-rincinya tentang bagaimana sifat dari tokoh tersebut, yaitu pada penokohan ini. Kemudian ada latar. Latar adalah waktu dan tempat atau
atau kapan dan di mana cerita berlangsung. Latar juga dapat mencangkup lingkungan cerita yang dapat terdiri dari lokasi fisik, iklim, cuaca, atau lingkungan sosial dan budaya. Ada banyak macam-macam latar, yang diantaranya ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Kemudian unsur intrinsik novel yang kelima ada alur. Plot atau alur adalah istilah sastra yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang membentuk sebuah cerita atau bagian utama dari sebuah cerita. Peristiwa-peristiwa ini berhubungan satu sama lain dalam suatu pola yang berurutan. Struktur novel tergantung pada pengorganisasian peristiwa dalam alur cerita. Plot dikenal sebagai dasar dari sebuah novel atau cerita, di mana tokoh dan latar dibangun terdapat elemen-elemen plot, yaitu yang pertama ada eksposisi. Ini adalah awal dari cerita, di mana tokoh dan latar dibuat. Konflik atau masalah utama pun juga diperkenalkan di tahap eksposisi ini. Kemudian ada tahap meningkat. Meningkatnya aksi yang terjadi ketika serangkaian peristiwa membangun konflik. Peristiwa mulai menjadi murid pada tahapan ini. Selama bagian cerita inilah kegembiraan, ketegangan, atau krisis pun terjadi. Kemudian ada klimaks. Klimaks ini merupakan puncak dari masalah pada cerita. Kemudian ada antiklimaks. Antiklimaks ini terjadi ketika masalah mulai teratasi. Kemudian yang terakhir ada penyelesaian dan kesimpulan atau yang disebut dengan resolusi. Resolusi adalah akhir dari sebuah cerita yang dapat terjadi dengan akhir yang bahagia ataupun tragis, atau yang biasa kita sebut dengan endingnya ya. Lalu unsur yang berikutnya ada sudut pandang. Sudut yang mempertimbangkan hal-hal yang menunjukkan kepada kita pendapat atau perasaan individu yang terlibat dalam suatu situasi. Pada sudut pandang ini juga terdapat beberapa macam lagi. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, artinya kita melihat peristiwa melalui mata tokoh yang menceritakan kisah itu, atau yang biasa kita sebut dengan tokoh aku. Kemudian ada sudut pandang orang kedua, yaitu narator berbicara kepada Anda. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, yaitu narator menggambarkan apa yang dilihat tetapi sebagai penonton. Nah, narator pada orang ketiga ini memiliki 3 kemungkinan perspektif. Yang pertama adalah orang ketiga terbatas, yaitu narator hanya bisa melihat apa yang ada di depannya dan tidak dapat membaca pikiran karakter lain, sehingga tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian ada orang ketiga maha tahu semuanya, yang dapat melihat keadaan pikiran pada tokoh. Jadi dia akan tahu apa yang terjadi di cerita berikutnya melalui pikiran tokoh-tokohnya. Lalu yang ketiga ada orang ketiga maha tahu terbatas, hanya dapat melihat ke dalam pikiran satu karakter saja dan tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh karakter lain. Nah, lalu ada amanat. Nah, tentu saja amanat ini sangat kalian kenal ya. Amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan seorang pengarang melalui cerita. Amanat ini bisa tersampaikan secara tertulis maupun tersirat. Tertulis itu di akhir cerita pengarangnya menulis sendiri amanatnya, atau yang tersirat itu berarti dia ada terselip di cerita-ceritanya itu. Kemudian ada unsur ekstrinsik novel ya. Unsur-unsur ekstrinsik novel di sini ada 3. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Saat novel ini ditulis oleh pengarang, turut memengaruhi novel tersebut karena faktor-faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat tempat pengarang hidup turut memengaruhi pemikiran pengarang, dan dengan demikian turut mempengaruhi karya-karyanya juga. Latar belakang masyarakat ini dapat berupa ideologi suatu negara, entah itu liberal ataupun demokrasi.
Kemudian ada juga kondisi politik suatu negara, apakah sedang ricuh ataupun tidak. Kemudian ada kondisi ekonomi suatu negara, apakah negara itu berekonomian yang cukup, kurang, ataupun sebagainya. Kemudian kondisi sosial suatu negara, apakah negara itu damai, tentram, atau sedang terjadi konflik dalam negara itu. Kemudian ada latar belakang pengarang. Pengarang juga turut memengaruhi novel yang ditulisnya karena biasanya menggambarkan pandangan atau pemikiran penulis mengenai masalah-masalah yang ia ceritakan dalam novelnya. Latar belakang pengarang juga mencakup beberapa faktor ya, yaitu yang pertama riwayat hidup pengarangnya, kedua kondisi psikologis pengarang, dan yang ketiga aliran sastra yang dianut oleh pengarang. Kemudian ada juga nilai-nilai dalam unsur ekstrinsik novel ya. Yang pertama ada nilai agama, yaitu yang mencangkup atau yang berkaitan dengan agama. Kemudian nilai sosial yang mencangkup nilai-nilai sosial. Kemudian ada juga nilai moral dan nilai budaya. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan sendiri ada 3. Yang pertama ada majas atau gaya bahasa. Yang kedua ada peribahasa. Dan yang ketiga ada ungkapan atau idiom. Mari kita bahas yang pertama dulu, majas atau gaya bahasa, yaitu cara pengarang atau seseorang yang mempergunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan dan buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya. Nah, yang seperti kita tahu sendiri, majas pun memiliki berbagai macam jenis ya. Contohnya saja seperti majas metafora, majas personifikasi, majas hiperbola. Nah, tentu saja dalam sebuah novel, majas pun pasti ada di dalam novel tersebut. Dan yang paling banyak digunakan tentu saja majas hiperbola dan majas personifikasi. Karena kebanyakan penulis pasti membuat seolah benda disamakan dengan manusia. Dan itu sangat banyak di novel. Kemudian ada peribahasa, yaitu kalimat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan maknanya mengungkapkan maksud tertentu. Nah, tetapi untuk peribahasa ini, untuk saya sendiri sangat minim menemukannya. Tapi tak jarang ada juga yang menggunakan peribahasa ini sehingga membuat sebuah cerita dalam novel itu semakin menarik. Kemudian ada juga yang ketiga ya, yaitu unsur kebahasaan atau yang disebut juga dengan idiom. Jadi ungkapan atau idiom, yaitu gabungan kata yang membentuk arti baru yang tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasar lainnya seperti lapang dan dada, yang masing-masing kata memiliki arti yang berbeda, tapi ketika disatukan yaitu lapang dada memiliki arti yang berbeda, seperti itu. Kemudian dalam unsur kebahasaan juga ada beberapa kalimat, dan ini saya tambahkan sendiri ya, mohon ditulis, oke? Yang pertama ada kalimat langsung. Kalimat langsung jelas tentu saja ada banyak di dalam sebuah novel. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain ya. Dan ini biasanya menggunakan tanda petik. Kemudian ada kalimat tidak langsung. Kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kemudian ada kalimat lampau, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Kemudian ada verbal material, kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata oleh partisipan yang melakukan sesuatu yang bisa disebut dengan aktor. Kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua peristiwa yang berbeda. Dan yang terakhir ada kata sifat. Kata sifat merupakan kelas kata yang mengubahkan kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Nah, jadi itu tadi adalah materi yang sudah saya jelaskan ya
pada kelas bahasa Indonesia pada hari ini, yaitu mengenai isi dan kebahasaan novel. Nah, saya harap kalian semua memahaminya dan kalian bisa membuat resume tentang materi ini, dan kemudian untuk tugasnya akan saya sampaikan atau akan saya kirim ya melalui kolom chat di media Zoom ini, atau saya akan kirimkan melalui ketua kelas sehingga ketua kelas dapat mengirimnya melalui grup kelas kalian. Oke? Baik, terima kasih atas waktu kalian. Bukan waktu juga karena memang ini adalah kelas hari ini. Terima kasih dan saya mendoakan kalian semoga kalian sehat semua dan paham tentang materi apa yang telah saya sampaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.